Shalom Victorious People, dimanapun Victorious People berada, apa kabar? Saya yakin dan percaya senantiasa penyertaan Tuhan sempurna di dalam setiap hidup kita, sebab sungguh tak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan tak pernah habis-habisnya rahmat-Nya, senantiasa baru setiap pagi bagi kita semua. Yakin dan percaya bahwa hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan bagi kita. Oleh sebab itu hendaklah kita senantiasa bersuka cita dan bersorak-sorai. Kenapa? Karena Tuhan mendelegasikan kekuatan kuasa-Nya melalui kuasa Roh Kudus yang ada dalam setiap hidup kita untuk memberikan pertolongan kita menghadapi situasi kondisi di dalam sepanjang hari ini. Yakin dan percaya semua rancangan rencana Tuhan pasti akan tergenapi di dalam setiap kehidupan seluruh Victorious People dimanapun berada yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan serta bergantung harap sepenuhnya kepada Dia. Nah, kita adalah orang-orang pribadi yang tidak lagi mempunyai pengharapan kepada yang lain, karena hari-hari ini semua memerlukan pertolongan. Tapi kita tahu kemana kita datang minta pertolongan. Pertolongan kita hanya datang dari Yesus Kristus Tuhan. Nah, pada hari ini kembali kita akan mempelajari sebagian kebenaran firman Tuhan, terambil dari Filipi 2 ayat 5, 6, 7, dan 8. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ingat, Yesus dalam hidup kita, maka ini semua juga menjadi bagian dalam hidup kita. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Haleluya. Sesuatu perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Dia datang ke dalam Dia menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Dia mati buat setiap kita. Sesungguhnya Yesus tidak bisa mati, tetapi Dialah yang menyerahkan nyawanya dengan kerelaannya. Tujuannya tidak lagi lain untuk menyenangkan hati Bapa. Apa yang menyenangkan hati Bapa? Menyenangkan hati Bapa tidak lagi lain agar seluruh jiwa manusia yang sudah menuju kepada kebinasan bisa datang kepada Dia dan diselamatkan. Dan untuk itu nggak ada lagi lain, hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu hari-hari ini pertobatan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi merupakan sesuatu yang paling penting bagi setiap kita semua, agar kita semua di tengah kondisi yang ada kita senantiasa selalu bergantung harap sepenuhnya kepada Dia. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih, kebangunan rohani itu ditandai dengan jiwa-jiwa yang seperti apa yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jiwa-jiwa yang rela menyangkal dirinya, jiwa-jiwa yang rela berkorban. Saudara yang saya kasih, dan dia menyangkal diri tentang apa? Menyangkal diri tentang kebenarannya sendiri, dan dia memaksa dan dia rindu untuk melakukan semua hal-hal yang benar di dalam hidupnya. Ya, terus lagi apa? Pengorbanan apa? Dia mengorbankan kepentingannya sendiri. Yang penting adalah firman di dalam kehidupannya. Kedua hal ini hendaklah menjadi bagian juga dalam setiap hidup kita. Kita mempunyai contoh dan teladan Yesus yang sekalipun dalam rupa Allah, tetapi Dia telah mengosongkan dirinya. Nah, pengosongan diri ini juga menjadi bagian dalam hidup kita. Kita mengosongkan diri kita bukan berarti kita kosong terus pelangak-pelongo, tidak. Haleluya. Kita mengosongkan diri kita, tujuan yang ada lagi agar Dia semakin hari semakin hadir di dalam setiap kehidupan kita, sehingga Dia yang semakin besar, kita yang semakin kecil. Maka kalau Dia yang besar, kita yang kecil, maka Dia teruslah akan yang menuntun setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa mendapatkan kepuasan di dalam kebenarannya. Kita rela deh menyangkal diri kita, kesenangan-kesenangan, memori-memori pemikiran yang masa lalu yang membawa kita kepada kebinasan itu hendaklah tidak menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Sebab janji Tuhan pada waktu kita datang kepada Dia, Dia memagari masa lalu kita. Dia tidak akan pernah izinkan saudara saya kembali kepada masa lalu. Oleh sebab itu nggak ada lagi lain. Penuhi diri saudara dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga penyangkalan diri boleh menjadi bagian dalam setiap hidup saudara. Pengorbanan hari-hari ini saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Hayo, kasih sudah semakin tawar. Jangan selalu cari korban. Haleluya. Tetapi anak-anak Tuhan, lihat Yesus yang dalam rupa Allah, Dia mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Bahkan Dia mau taat sampai mati di atas kayu salib. Tujuannya tidak lagi lain, pengorbanan yang Dia berikan kepada kita itu menjadi contoh dan teladan agar kita juga mempunyai pengorbanan yang sama. Kita berani berkorban. Dengan cara apa? Berkorban hidup kita yang lama masuk dalam satu kehidupan kita yang baru. Berkorban waktu. Berkorban apa? Berkorban keuangan saudara. Dan lihat kalau ada pribadi-pribadi yang sukar, yang sulit, hayu ulurkanlah tanganmu. Jangan hanya berharap
orang mengulurkan tangan kepada kita, tapi kita juga harus mengulurkan tangan. Apa yang harus kita kasih, Pak? Apa yang ada padamu, berikanlah itu, sebab lebih diberkati memberi daripada menerima. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus bersyukur, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Engkau telah mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia, dan biarlah penyangkalan diri itu juga menjadi bagian dalam hidup kita. Engkau mati di atas kayu salib Tuhan, pengorbanan yang luar biasa. Hendaklah jiwa yang berkorban itu juga menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh Victorious People dimanapun mereka berada, dengan berkat-berkat rohani, jasmani, dan materi, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera Allah senantiasa menyertai mereka dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.